Kitab At-Taharah bersuci. Bab wajib bersuci untuk sholat. Nomor hadis 134. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat seorang yang berhadas sehingga wudu. Bukhari Muslim. Yakni hadas kecil yang hanya mewajibkan wudu seperti kentut dan sebagainya. Bab sempurnanya sifat wudu. Nomor hadis 135. Utsman bin Affan radhiyallahu an minta bejana air untuk wudu, lalu menuangkan air membasuh kedua tapak tangannya 3 kali. Kemudian memasukkan tangan ke dalam tempat air, lalu berkumur dan menghirup dan mengeluarkan dari hidung. Lalu membasuh muka 3 kali, dan kedua tangan sampai siku 3 kali. Kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki 3 kali. Kemudian berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang wudu seperti wuduku ini, lalu sholat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak berkata apa-apa dalam hatinya, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Bukhari Muslim. Bab contoh wudu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nomor hadis 136. Abdullah bin Said radhiyallahu an ketika ditanya tentang wudunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ia minta timba berisi air, lalu ia wudu, mencontohkan wudu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka menuangkan air ke tangan dan membasuh kedua telapak tangan 3 kali, kemudian memasukkan tangan ke dalam timba, lalu berkumur dan menghirup air, dan mengeluarkannya dari hidung 3 kali. Kemudian memasukkan tangan ke dalam air, dan membasuh muka 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangan hingga siku 2 kali. Kemudian memasukkan tangan ke dalam air lalu mengusap kepalanya dari muka ke belakang 1 kali. Kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bab sunnah menggunakan 3 atau bilangan ganjil dalam menghirup air atau istinja dengan batu. Nomor hadis 137. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang wudu hendak menghirup air atau mencuci hidung, kemudian mengeluarkannya, dan siapa yang beristinja dengan batu, hendaknya 3 batu atau lebih, asalkan ganjil. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nomor hadis 138. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang bangun dari tidurnya lalu wudu, hendaklah ia menghirup dalam hidung kemudian mengeluarkannya diulang 3 kali, sebab setan bermalam dalam hidungnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bab wajib membasuh kedua kaki dengan sempurna. Nomor hadis 139. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, dalam suatu bepergian bersama sahabat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah tertinggal sedang waktu sholat sudah mendesak. Maka datang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang kami berwudu dan mengusap kaki kami. Tiba-tiba Nabi Shallallahu alaihi wasallam berseru dengan suaranya, awaslah tumit-tumit dari api neraka, diserukan 2 atau 3 kali. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nomor hadis 140. Abu Hurairah radhiyallahu an ketika ia berjalan dan melihat orang-orang sedang berwudu dari tempat wudu, ia berkata, sempurnakanlah wudu karena Abul Qasim Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, awaslah tumit-tumit dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bab
sunnah melebihi sedikit dalam membasuh anggota wudhu untuk memanjangkan cahaya muka, tangan, dan kakinya di hari kiamat. Nomor hadis 141. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak, umatku akan terkenal bercahaya muka, tangan, dan kakinya bekas air wudhu. Karena itu siapa yang dapat memanjangkan cahayanya itu maka boleh berbuat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bab siwak gosok gigi. Nomor hadis 142. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Andaikan aku tidak khawatir memberatkan pada umatku atau pada orang-orang, pasti aku perintahkan atas mereka bersiwak atau gosok gigi tiap akan sholat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nomor hadis 143. Abu Musa radhiyallahu an berkata, "Aku datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka aku melihat beliau sedang bersiwak dengan kayu arak yang ada di tangannya sampai berkata, 'Uk, uk,' sedang kayu siwak masih di tangannya seakan beliau berusaha muntah." Bukhari Muslim. Nomor hadis 144. Hudzaifah radhiyallahu an berkata, biasa Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika bangun tengah malam langsung menggosok giginya dengan siwak atau gosok gigi. Hadis riwayat Bukhari Muslim.